Alkisah, di sebuah desa di seberang sungai, hiduplah sebuah keluarga yang berbahagia, yaitu bawang putih beserta ayah dan ibunya. Namun, tak lama kemudian ibunya menderita sakit parah sehingga ibunya meninggal dunia. Sudahlah anakku, janganlah kau menangis. Aku akan memberimu ibu baru. Apakah dia akan sebaik ibu? Tentu saja anakku. Putih menikah dengan seorang janda yang memiliki seorang anak bernama Bawang Merah. Sesampainya di rumah, ibu dan saudara tirinya hanya bersantai-santai saja, sedangkan Bawang Putih diperlakukan seperti pembantu tanpa upah. Namun, Bawang Putih menjalaninya dengan sabar dan tabah. Nyaut-nyaut dong, mau tidur aja. Iya ibu, ada apa? Dan mana aja kamu dipanggil gak nyaut-nyaut, dasar anak yang gak berguna. Sekarang cuci baju, beresin rumah. Ibu pulang harus sudah beres semua. Ibu mau belanja dulu. Hah? Mau belanja bu? Ikut dong. Iya, cepat siap-siap. Mau apa kamu masih di sini? Cepat sana beresin. Iya ibu, baik. Setelah itu, berangkatlah Bawang Putih ke sungai untuk mencuci baju yang akan dicuci olehnya. Namun, saat itu arus sungai lumayan deras dan selendang ibu tirinya pun tersapu oleh aliran sungai. Bawang Putih langsung mengejar selendang itu. Bawang Putih bingung hendak mencari kemana lagi. Dia telah bertanya ke penduduk yang sedang mencuci baju, namun tak ada yang melihatnya. Namun tiba-tiba Bawang Putih mendengar seseorang meminta tolong. Dan tiba-tiba Bawang Putih berada di tempat yang sangat megah, mewah, dan indah yang bernama Kayangan. Lalu datang seorang peri yang sangat cantik jelita bersama ikan ajaib tadi. Akhirnya Bawang Putih pun diberi sebuah kotak yang berisi perhiasan. Lalu Bawang Putih segera menyelesaikan cuciannya dan pulang karena takut ibu tirinya akan marah besar nantinya. Dari mana aja kamu jam segini baru pulang? Ibu udah nungguin dari tadi, makanan belum disiapkan. Alah, paling juga dia main sama temennya sampai lupa waktu. Enggak bu, aku tadi ketemu ikan itu. Ikan yang bisa bicara itu. Apa Sudah jangan banyak alasan. Sekarang siapkan makanan, sudah tidak tahan. Wow. Jangan ibu, jangan ibu, jangan ibu, ini dari Putri Kelayangan. Mana ada yang saya bilang? Buka aja bu, jangan ibu, buka aja jangan. Tapi bu, jangan ibu, tapi bu. Lalu Bawang Putih menuju dapur sambil bersedih. Sementara itu, ibu dan saudara tirinya sedang membicarakan suatu rencana. Masih bagus. Bawang Putih itu gak pantas pakai perhiasan kayak gini. Dia itu pantasnya pakai karet sama tali aja. Nah, ibu ada ide. Apa tuh bu? Bagaimana kalau besok kamu ikutin kelakuan Bawang Putih? Nanti ibu bawakan baju itu supaya kita cepat kaya. Siap deh bu, ibu emang the best. Keesokan harinya, Bawang Merah mengikuti Bawang Putih ke sungai, dan dia melihat Bawang Putih sedang berbicara dengan seekor ikan ajaib yang membawa Bawang Putih ke kayangan. Lalu, setelah Bawang Putih pulang, Bawang Merah berpura-pura menjadi Bawang Putih. Dan akhirnya, Bawang Merah mengambil ikan ajaib itu dan langsung dibawa ke rumah untuk digoreng dan disajikan di meja makan dan siap dimakan oleh Bawang Putih. Dan ketika Bawang Putih sudah menyantap ikan ajaib itu, ibu dan saudara tirinya menghampirinya dan memberitahu bahwa apa yang sudah dimakan Bawang Putih ialah ikan ajaib tersebut. Lalu
Bawang putih pun menguburkan tulang ikan ajaib itu sambil menangis dan tanpa tersadar air matanya bercucuran dan mengenai tempat ikan itu dikubur. Pagi hari, tiba-tiba ada sayembara dari kerajaan, yaitu barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit ratu akan dinikahkan dengan pangeran jika perempuan dan akan dijadikan sebagai sahabat pangeran jika laki-laki. Sang pangeran pun pergi untuk mendapatkan tanaman itu. Namun sebelum ke rumah itu, pangeran berpas-pasan dengan bawang putih yang hendak pulang setelah dari pasar. Permisi Paduka Pangeran, izin lewat duluan ya, soalnya saya lagi buru-buru. Maaf, saya sebelumnya belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Kamu tinggal di mana? Saya bawang putih, saya tinggal di seberang. Maaf ya, saya izin lewat. Baik, silakan. Lalu pangeran melanjutkan perjalanannya. Permisi. Sesudah sampai di halaman rumah bawang putih, Selamat datang di rumah kami. Perkenalkan, ini anak saya, Bawang Merah. Bawang merah. Salam kenal. Tujuan kami di sini hanya untuk mencari obat tanaman emas untuk mengobati sang ratu. Silahkan, tanamannya ada di belakang rumah. Wow, indahnya tanaman ini. Siapa yang mempunyai tanaman ini? Tentu saja kamu Pangeran. Bolehkah saya memetiknya satu? Baik Pangeran, Mbak, tolong petikkan. Baik Bu. Susah sekali. Alah, masa susah sih? Apakah ada anggota keluarga selain kalian berdua? Baik Pangeran, saya izin dulu untuk memanggil Bawang Putih. Bawang Putih, sini kamu. Iya, ada apa Bu? Pangeran? Apakah kamu yang mempunyai tanaman ini? Iya Pangeran. Apakah aku boleh meminta satu selai saja? Boleh Pangeran, ini dari masnya. Terima kasih Bawang Putih. Sama-sama Pangeran. pangeran pun pulang dan keesokan harinya diberitakan bahwa Paduka Ratu telah sembuh dari penyakit misteriusnya dan pangeran menemui Bawang Putih. Dan sesuai sayembara bahwa siapa yang dapat menyembuhkan penyakit ratu maka akan menjadi istri pangeran. Ini sih Bawang Putih. Iya, ada apa Pangeran? Menurut sayembara sudah jelaskan, siapa kau untuk menjadi permaisuri itu? Saya siap Paduka. Mari. Sedangkan Ibu Tiri dan Bawang Merah hanya saling menyalahkan dan menyesal telah berbuat jahat pada Bawang Putih. Dan akhirnya Bawang Putih dan pangeran hidup bahagia selama-lamanya. Aku Kagak iya. duluan. Habis cicing lagi terus. Nya. Iya sih itu ah.